Halo, saya Gerard Newtype dan ini adalah helm terbaik 2024. Seperti tahun lalu, kriteria di sini simple. Helm-helm yang keluar di tahun ini dan kalau kamu gak setuju bisa buat video helm terbaik versi kamu sendiri. Tag saya ya. Kita sudah mengevaluasi setiap helm yang keluar di tahun 2024, mulai dari build quality, berat, comfort, safety, dan gimana dia perform di dunia nyata. Hal-hal dasar yang biasa kita lihat sebagai seorang rider sebelum memilih helm terbaik. Dan dari beberapa helm ini cuma ada satu yang akan berada di atas puncak rantai makanan dan akan dinobatkan sebagai raja di tahun 2024. Siapakah dia? Let's find out. Pertimbangkan HJC C10. Dan helm ini dibuat dengan harga $100 saja. 100 USD, 100 British Pound, 1,7 juta rupiah. Bisa bayar dengan selembar uang kertas merupakan nilai jual yang besar. Tapi apa resikonya? Tidak ringan. 1,5 kg polikarbonat komposit menyaingi fiberglass. Tidak punya fitur juga. Kacanya pin lock ready, detailnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ventilasinya ventilasi, paddingnya removable, ada lubang speaker. Ini merupakan sebuah helm yang bentuknya kayak helm, yang paling kayak helm, dan berfungsi kayak helm yang pernah jadi helm. Dengan 1,7 kamu akan mendapatkan ECE 2206, sertifikasi helm paling aman di dunia. Dan 1520 gram sangat ringan untuk helm polikarbonat. Terutama mengingat dua ventilasi terbuka tertutup layaknya pintu Rolls-Royce dan cheek pads yang akan terasa sangat empuk dan suportif selama 10 tahun ke depan, percaya saya. Buat yang belum tahu, HJC Indonesia itu kiblatnya sama dengan HJC Amerika. Jadinya di belakang helm ini kita hanya mendapatkan stiker DOT saja. Tapi saya sudah nanya pihak HJC Korea dan mereka bisa konfirmasi bahwa C10 kita dengan North America, Amerika, dan negara-negara lain di dunia itu tidak ada yang berbeda sama sekali secara eksternal. Internal saja yang berbeda. Kita Indonesia dan Amerika dibuat busanya intermediate oval agar lebih nyaman, man. Artinya memang dari lahir murni ECE 2206. Gerard the Science Bro. Jadi perbedaan ketika kepala crash dengan ECE 2206 dengan FIM adalah nothing. Tidak ada perbedaan sama sekali. Di Eropa dan di negara-negara besar lainnya di mana ini ECE 2206, saya akan dengan senang hati crash dengan sisi C10 seharga $100 ini daripada dengan FIM 16, 26, 32 juta itu. Alasan saya masukin helm ini ada 3. Kualitas standar import yang sangat baik, terkenal sebagai ECE 2206 termurah di dunia 2024, dan helmnya ini gak kekinian banget. Tidak flat visor, tidak ada emergency quick release, tidak ada spoiler yang panjang, tidak runcing, dan tidak ada garis gengsi pada C10 ini. Helm full face yang sangat standar yang bekerja dengan sangat-sangat baik. Jika kamu bosan dengan helm lokal dan ingin mencari helm pertama yang worth the money dan import, saya pilih ini. HJC menawarkan 3 tahun warranty langsung dari Korea, jadi saya perlu klaim kartu ini sebelum 2028. Di sini saya pakai size M dengan 57 cm, kepala intermediate oval, dan dia fit layaknya Red Velvet Union. C10 ini melaju dengan baik, menikung dengan baik, POV oke, dan seal bawah leher berhasil menjadikan C10 helm paling kedap suara di antara list kita hari ini. Punya 4 shell size, gila banget. Khusus anak kecil itu ada triple XS sampai double XS. Lalu XS share dengan S, M sharing dengan L, dan XL share dengan shell terbesar double XL. Jadi jika kamu punya baby angel di rumah berniat untuk ngajak naik motor, dan jika kepala kamu sebesar planet dan sulit mencari helm yang fit, 100% saya merekomendasikan HJC C10. Ini adalah kualitas yang elit untuk harga kaum proletar. Itulah mengapa saya memilih HJC untuk menemani saya selama 1 dekade ke belakang. Tapi semenjak itu, NHK berhasil mencuri hati saya karena mereka pintar menggunakan uangnya. Namanya N1 Max, dan untuk helm open face dia mampu mengalirkan angin topan. Gimana? Doanya terkabulkan? Prediksinya benar? Iya, tapi mau gimana? N1 Max memang memiliki ventilasi yang lebih baik daripada helm open face lainnya. Jadi Newtype gak mungkin gak include dia. Sebetulnya NHK nggak merubah jumlah ventilasi dari versi R1 klasik yang sudah ada 1 juta tahun yang lalu. Bukan helm yang adem untuk memulai.
Tapi sebetulnya bukan jumlah bukaannya saya mau ngomongin, tapi the way they are designed. NHK menggunakan airscope yang cukup besar dan panjang untuk menciptakan zona sedot tekanan tinggi pada intake dan zona tekanan rendah pada exhaust, menghasilkan aliran angin yang mulus masuk tanpa ada turbulensi. Simple, tapi nggak semua brand lokal bisa melakukan hal yang sama, bahkan dengan budget R&D yang sama. Itu benar-benar menyedot udara dingin dan mengeluarkan udara panas. Saya benar-benar dapat merasakan tusukan udara dari depan atas sampai tengah di kulit kepala saya. Now, N1 Max ini terbilang sangat berangin di bulan-bulan yang berakhiran huruf ber, sehingga mereka membuat semua ventilasi ini aktif. 1,2 kg, spoiler panjang tapi nggak panjang banget sampai dikatain ngabers, micromatic buckle, busa yang ginuk-ginuk khasnya NHK, dan visor RHD lens, teknologi kaca terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Tapi tidak ada isi stiker. Anda harus berpikir pasti NHK menginginkan angka 2206 pada helm-helmnya mereka. Jadi saya hanya bisa berasumsi bahwa mungkin karena mereka belum jualan di Eropa saja. Now, ini bukan new type review kalau tanpa negatif feedback. So here we go. Helm open face paling laku di 2024, walaupun dia mampu mengalirkan angin topan sampai ke belakang unyeng-unyeng, dia juga mampu masukin air hujan dan membuat rambut kamu kering. Tapi saya nggak peduli karena saya pakai Pantene warna hitam. Anyway, busanya juga besar dan plushy banget, memberikan efek snug yang baik, jadi yang membuat helm ini sesuai dengan size chart yang ada. Helm seharga 485.000 ini merupakan helm open face paling berventilasi di pasaran. Sangat ringan 1,2 kg, sangat ramping, dan sangat aerodinamis dengan shell thermoplastiknya. 1 shell dan 2 EPS. Jadi saya pikir tidak terlalu mengejutkan bahwa N1 Max cuma SNI saja. Data saya mengatakan bahwa sebagian kecil pengguna N1 Max merasa cukup keberisikan dengan suara angin yang masuk. Tapi N1 Elite lebih berisik dari si Max. Now, helm selanjutnya ada untuk membuktikan sebuah konsep. Dan Bang Ger, gimana kalau budget bukanlah sebuah masalah? Nolan N34 PJ Homologated, yang artinya dia DOT dan ECE, bisa memproteksi sebagai full face dan a jet helmet. Kita pernah melihat ini sebelumnya. Nolan N44 Scorpion covered, dan pertanyaannya selalu seberapa kuat mereka itu? Turns out lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Tidak terkejut karena mendapatkan PJ Homologated artinya melewati ujian yang sama seperti helm open face dan helm full face. Namun untuk achieve kekuatan itu, Scorpion covered memiliki berat 1 metric ton dan cimbar KYT ballistic menjadi sangat besar dan membuat POV mata menjadi sangat kecil layaknya seorang Stormtrooper. Menghasilkan Stormtrooper Situational Awareness. Inilah mengapa N34 itu istimewa. Helm PJ pertama yang terlihat normal dan terasa extremely ringan. 1,1 kg. Terima kasih kepada Nolan yang meng-outsourcingkan produksi polikarbonat mereka kepada perusahaan kimia raksasa Sebik Saudi Arabia. Dana R&D mereka berhasil membuat semua perusahaan helm Indonesia terlihat seperti industri perangko. So yap, saya bisa bilang ini adalah helm yang groundbreaking. Get out the science, bro. Nolan memang menciptakan teknologi pencetakan mereka sendiri loh. Dengan membentuk shell dan EPS dalam satu langkah, Anda tidak membutuhkan gap dan lem. Menghasilkan volume dan berat yang lebih sedikit. Saya cinta banget sama ini N34. Helm kecil dengan kualitas yang mewah. Sudah jadi daily driver saya selama full November-Desember kemarin. Luar biasa ringan, luar biasa adem, kagak mungkin kepanasan ketika pakai helm. Dan yap, saya bisa bilang dengan penuh kepercayaan diri bahwa ini adalah salah satu helm terbaik untuk daily commute di negara yang panas. Benar-benar fokus untuk urban banget. Saya heran malah tahun lalu Nolan Indonesia mengundang wartawan dunia motor tapi tidak ada satupun yang membicarakan helm ini. N34 ini punya 4 tipe loh. Ada yang paling basic itu N34T, TP, XP, dan yang saya punya ini adalah tipe VP. Unfortunately, N34 lupa akan suatu. Kenapa? Kenapa saya harus terlihat seperti Megamind? Atau saya terlihat seperti bule-bule Eropa? Mamma mia, pizzeria. Tapi
tetap helm yang luar biasa untuk harganya. 4,1 juta rupiah terbilang murah karena Bell pasang harga lebih mahal untuk tipe Rock, which is lebih tua, visorless, tidak PJ homologated, dan tidak lebih aman. N34 bermaterial Lexan polikarbonat, material plastik terkuat di dunia dan lolos semua sertifikasi keselamatan. Di sini saya menggunakan M. Jika kamu punya kepala long ataupun round oval, saya rekomendasiin untuk size up. Oh ya, HJC dan Nolan itu saya dapetin dari partner store, partner brandnya New Type, juragan helm Kebun Jeruk. Mereka adalah importer utama dua helm tersebut beserta brand-brand internasional lainnya. Servis tokonya bintang 5 banget deh dari dulu. Enggak percaya? Linknya sudah saya taruh semua di deskripsi. Now, tentu saja saya sebetulnya bisa mengisi list pada helm terbaik kali ini dengan helm belasan sampai puluhan juta. Tapi itu terlalu mudah, terlalu membosankan, dan tidak punya sense of value bagi viewersnya New Type. Jadi sebagai penggantinya saya memilih satu budget alternatif dalam video kali ini. Dan untuk Nolan, say hello untuk GM King Fighter Ultra. Helm seharga 400.000 ini adalah helm yang paling sering saya gunain di 2024. Kenapa? Bisa masuk bagasi. Everything you need to know about this helmet bisa dihitung dengan 3 jari. 1. iSafe atau Integrated Air Intake Ventilation. 3 ventilasi utama di atas yang jumlahnya triple dari Sea Fury. Karena itu GM King Fighter Ultra biasanya saya rekomendasikan untuk orang-orang yang hobinya kepanasan. Walau kecepatan udaranya tidak sesuperior N1 Max, tapi udara tetap masih bisa masuk dan mengenai kulit kepala, dan itu masih saya hitung. 2. Class 1 Optics. Teknologi yang menjadi satu dengan cetakan kaca. Cukup bisa memberikan kenyamanan khususnya pada area mata. Jadi POV tidak mudah lelah dan kepala tidak pusing ngeliatin cahaya-cahaya yang kontras ketika di jalan. To be honest, teknologi ini ada untuk menggantikan sun visor. Dan 3. Konstruksi inner linernya. Saya bisa bilang busanya ini sangat fokus untuk berkendara tegak harian. Nggak neko-neko, idaman calon mertua, mulus dan empuk, khasnya GM. Tapi ketika dipakai cornering, leaning sedikit aja nih dan berusaha kepala nengok ke atas, helmnya itu nggak mau ikut kepala saya. Jadi bisa dibilang kepala saya yang berotasi, helmnya itu stay. Jadinya POV rada limited untuk gaya berkendara yang penuh semangat. But hey, helm open face yang sangat berfungsi. Ingat, ini adalah helm yang paling lama saya gunain di 2024. Helm oval yang rada dibuat intermediate sedikit yang akan fit untuk banyak orang termasuk saya, dan 400.000. Maksud saya jika satu-satunya keluhan mereka adalah busa belakang ini, mungkin mereka tidak seharusnya mengeluh sama sekali. So, kita sudah melihat 4 helm yang benar-benar changing the game di 2024. Sekarang mari kita bahas secara spesifik dalam race kategori. Dunia helm sangat luas dan beragam. Untuk menjadi yang terbaik dalam kategori ini, kamu harus melakukan hal yang lebih dari sekedar mencentang semua checklist. Dan helm ini berhasil melakukannya. Helm terbaik 2024 adalah KYT karena dia fucking gorgeous. Cue that montage. Oke, santai. This is KYT KX1 Race GP. Ini adalah helm yang dipakai Enea Bastianini seharga 9 juta rupiah. Itu lebih mahal dari 2 motor bekas yang baru saja saya beli. So no, saya nggak mau ngomongin hal itu. Jika kamu tidak punya skill layaknya Enea Bastianini, kamu bisa jatuh layaknya Enea Bastianini. Cuma badge ini, standar keselamatan FIM yang terbaru, adalah terobosan yang layak dipamerkan. Hanya segelintir brand helm yang membutuhkannya, dan hanya segelintir pembalap yang memerlukannya. Get out the science, bro. Namun hal ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan itu adalah hal yang baik. Karena FIM berhasil membuat Snell, ECE, dan DOT terlihat buruk. Sebetulnya homologasi ini lebih berfungsi untuk manufacturer daripada untuk Anda dan saya. Karena secara praktis mereka memberikan label homologasi ini untuk membuat produk tampak aman. Tetapi kita tidak mengetahui apakah helm tersebut telah lolos Snell, ECE, atau DOT dalam hitungan milimeter atau kilometer. Kita bahas setelah 100.000 subscribers.
Alright ladies and gentlemen, kita sudah melihat helm full face yang paling kedap. Sekarang mari kita lihat yang paling ringan. KX1 Race GP ukuran M saya ini punya bobot 1,460 kg. Gimana cara mereka melakukannya? The password is tricomposite. Yang pertama itu adalah karbon yang membuat bola dunia ini tahan terhadap benturan. Habis itu dilapisi oleh Kevlar sehingga tidak ada satupun yang dapat menembus helm ini. Dan yang ketiga dilapisi oleh fiberglass, material favorit saya untuk menyerap G-force. The password is small. Pelindung wajah berputar pada engsel yang tidak lebih besar dari kacang 2 kelinci. Dan sebagian besar helm balap menggunakan satu titik pivot yang lebih besar. Tapi KYT menyetel agar lebih ringan dengan menggunakan sedikit plastik. The password is a metal alloy. Lebih kuat dari plastik. Kita tidak merancang anggaran di sini, jadi why not? Jadi sebetulnya helm balap itu it's all about being light. Tapi sejujurnya hal favorit saya itu adalah desainnya. The password is complicated. Biasanya helm full face itu simple, punya satu garis saja. Tapi ini helm balap, dia punya banyak sekali garis atau guratan. Dari depan, atas, tengah, kiri kanan belakang, dan belakang bawah spoiler. Kamu akan saya maafkan jika mengira ini adalah helm full face biasa. Kebetulan dua garis ini berhasil menciptakan daya angkat sehingga helm ini tidak memiliki berat 0 kg pada kecepatan 160 km per jam. Sangat disayangkan hampir tidak mungkin untuk melaju 160 di jalanan Indonesia. Now, saatnya kita bermain seksi atau tidak. Visornya punya lebar 210 derajat. Kamu sudah tahu seperti apa itu bentuknya. Persis seperti POV mata kita. Dan secara vertikal 92 derajat. Itu luas pakai banget. Kamu akan hobi tuck-in dengan ini. Definitely sexy. Innerlinernya bermaterial hydrocool textile. Kamu sudah tahu material ini lewat video KYT R2R saya. Intinya material ini mampu menyerap keringat dari kulit, memastikan kenyamanan selama aktivitas berat, mempercepat proses pengeringan jika keringat berlebihan, dan memberikan sensasi menyegarkan setelah semua ini terjadi. Seksi atau tidak? Definitely sexy. Dan fitment. Tali pengikatnya bergesekan dengan jakun atau leher saya. I know, helm ini memang dirancang bisa digunakan pada kecepatan cahaya hanya 20 menit ketika di sirkuit. Tapi saya berharap saya bisa membuat helm ini lebih berfungsi. Karena dia sangat ringan, sangat mempesona, dibuat dengan sangat-sangat baik, dan helm balap terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Tapi tidak cocok untuk semua kepala orang. Jadi standar FIM yang terbaru adalah limit teratas yang sangat penting yang dapat diuji secara efektif oleh sebuah laboratorium. Dan memerlukan limit teratas dari apa yang dapat diproduksi secara efektif oleh produsen helm. Ini nge-push industri. Industri tidak menyukainya, so we'll love it. Badge kecil ini mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dunia motor dalam hidup saya. Dan kita selesai. Pemula, teradem, paling futuristik, termurah, terbaik. 2024 mungkin tahun yang mengecewakan untuk dunia helm, tapi New Type berhasil menemukan 5 berlian di antara tumpukan-tumpukan jerami. Saya Gerard New Type, ini adalah helm terbaik 2024. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Thank you guys very much for watching.